Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai RTM 3, yaitu tentang The Framework of Business Thinking Standard Operation. Sebelumnya, adapun anggota dari kelompok 5, yaitu dengan saya sendiri, Anissa Fitriani, dengan NIM 239, M. Fauzan Eka Putra dengan NIM 240, Arinda Yosefira dengan NIM 241, Rida Zahra dengan NIM 242, dan M. Arifin Rais dengan NIM 243. Faktor yang mempengaruhi keputusan dalam menentukan lokasi PT Avara. Yang pertama ada aksesibilitas. Aksesibilitas merujuk pada seberapa mudahnya bagi perusahaan, pelanggan, dan pemasok untuk mencapai lokasi perusahaan. Yang kedua, biaya. Biaya mencakup biaya sewa atau pembelian tanah, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Yang ketiga, tenaga kerja. Ketersediaan dan kualitas tenaga kerja di suatu lokasi dapat menjadi faktor penentu. Lokasi yang memiliki sumber daya manusia berkualitas termasuk skill dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat ada infrastruktur. Infrastruktur yang ada di suatu lokasi seperti jaringan transportasi, listrik, gas, dan air bersih dapat membantu perusahaan untuk mengoperasikan bisnis dengan efisien. Yang kelima yaitu regulasi pemerintah seperti pajak, izin, aturan lingkungan, dan sistem hukum. Beberapa negara atau kawasan mungkin memiliki regulasi yang lebih ramah bisnis, sementara yang lain mungkin memiliki birokrasi yang rumit dan pajak yang tinggi. Selanjutnya yaitu pasar. Lokasi perusahaan juga perlu dipertimbangkan dalam konteks pasar. Dekatnya perusahaan dengan pasar potensial bisa menjadi keuntungan tersendiri. Yang terakhir yaitu lingkungan. Perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap masalah lingkungan dapat memilih lokasi yang mendukung praktis bisnis yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada faktor primer dan sekunder. Faktor primer dan sekunder memainkan peran penting dalam pemilihan lokasi perusahaan. Faktor primer umumnya mengacu pada pertimbangan utama yang mempengaruhi keputusan, sedangkan faktor sekunder adalah pertimbangan tambahan yang juga dapat mempengaruhi pemilihan lokasi dalam perusahaan. Untuk faktor primer, yang pertama ada aksesibilitas. Aksesibilitas ke infrastruktur transportasi seperti jalan raya, pelabuhan, atau bandara dapat menjadi faktor penting dalam memilih lokasi perusahaan. Lokasi yang mudah diakses dapat mempermudah distribusi produk dan bahan baku, serta memungkinkan akses mudah bagi karyawan dan pelanggan. Yang kedua, ada tenaga kerja. Ketersediaan dan kualitas tenaga kerja merupakan faktor kunci dalam pemilihan lokasi perusahaan. Lokasi yang memiliki pasokan tenaga kerja yang terampil dan terlatih dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Untuk yang ketiga, ada infrastruktur. Fasilitas infrastruktur seperti listrik, air, telekomunikasi, dan akses internet yang handal juga menjadi faktor utama dalam pemilihan lokasi perusahaan. Perusahaan membutuhkan infrastruktur yang stabil dan dapat diandalkan untuk mendukung operasinya. Lalu yang keempat, ada peraturan dan kebijakan. Faktor hukum dan regulasi termasuk pajak, perizinan, dan kebijakan pemerintah lainnya dapat mempengaruhi pemilihan lokasi perusahaan. Beberapa lokasi juga mungkin menawarkan insentif pajak atau fasilitas perizinan yang lebih ramah bagi perusahaan. Lalu untuk faktor sekunder, yang pertama ada pasar dan persaingan. Lokasi perusahaan juga harus mempertimbangkan akses ke pasar yang relevan serta potensi persaingan di daerah tersebut. Memilih lokasi yang memiliki pangsa pasar yang besar atau potensial pertumbuhan yang tinggi dapat menjadi faktor sekunder yang penting. Yang kedua, itu ada biaya hidup dan infrastruktur pendukung. Harga sewa atau harga tanah, biaya hidup karyawan, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan juga dapat menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi. Lalu yang ketiga ada stabilitas politik dan sosial. Kondisi politik dan sosial suatu lokasi juga dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam memilih lokasi. Stabilitas politik dan keamanan sosial dapat mempengaruhi operasional bisnis perusahaan. Yang keempat, itu ada lingkungan.
Kepedulian terhadap lingkungan dan regulasi terkait lingkungan juga mungkin menjadi faktor sekunder dalam pemilihan lokasi. Perusahaan dapat memilih lokasi yang memiliki kebijakan lingkungan yang lebih ramah atau potensi untuk pemanfaatan sumber daya untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selanjutnya, keunggulan tata letak perusahaan. Yang pertama, mudah untuk mengatasi breakdown mesin. Yang kedua, adanya aktivitas supermisi yang lebih baik dan efisien melalui spesialisasi kerja. Yang ketiga, memiliki fasilitas parkir. Yang keempat, jarak yang tidak terlalu jauh membuat aktivitas antar ruangan lebih efektif. Yang kelima, memiliki gudang yang cukup luas. Yang keenam, memiliki ruangan genset. Yang ketujuh, tersedianya ruangan medis, kantin, toilet, dan tempat ibadah. Selanjutnya, kelemahan tata letak perusahaan. Yang pertama, kurangnya toilet. Yang kedua, hanya memiliki satu kantin dan satu mushola. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ada 4 permasalahan yang muncul ketika menemukan lokasi bisnis. Yang pertama, lokasi usaha berada pada jalan yang padat. 2. Lokasi usaha yang sulit diakses. 3. Harga sewa atau pembelian lahan yang tinggi. Yang keempat, lokasi usaha yang memiliki banyak kompetitor. Perkenalkan, nama saya Rida Zahra dengan NIM akhir 1242. Penyelesaian masalah ketika menentukan lokasi bisnis. Yang pertama, menggunakan signage yang mencolok atau menarik dan menawarkan promosi khusus untuk pengunjung yang melewati lokasi tersebut. Kedua, mempertimbangkan untuk meningkatkan layanan drive-thru atau layanan pesan antar. Yang ketiga, perusahaan dapat mencari pendanaan tambahan atau investasi untuk menutupi biaya sewa yang tinggi. Ini bisa dilakukan melalui penawaran saham, pinjaman usaha, atau mencari investor yang tertarik dengan potensi bisnis perusahaan tumbler. Keempat, meningkatkan kualitas produk dan layanan, memperhatikan harga yang kompetitif, bangun identitas merek yang kuat, dan gunakan strategi pemasaran yang kreatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.